Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua. Yang pertama yaitu ada pengertian hadis. Kata hadis diambil dari kata dasar huruf Arab hadasa, dan menurut Ibnu Mansur memberi makna hadis dengan jadid atau yang baru, yang merupakan lawan kodim atau yang lama. Sedangkan menurut Ar-Razi adalah adanya sesuatu setelah tidak adanya. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Sebagian ulama juga berkata, kata al-hadis bermakna khobar, tetapi merupakan isim jamak. Sedangkan bentuk mufradnya sebenarnya adalah uhdusah yang bermakna sesuatu yang dibahas dan sampai dari seseorang kepada seseorang. Kemudian dikutip dari Abdul Fattah Idris menyatakan, pada umumnya para ulama hadis dalam mendefinisikan hadis secara terminologi adalah segala ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada pembagian hadis. Yang pertama yaitu pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanadnya. Ada dua. Yang pertama hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il dari at-tawatur yang artinya berurutan. Sedangkan mutawatir menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad menurut bahasa adalah satu, dan khobarul wahid adalah yang diriwayatkan oleh satu orang. Adapun hadis ahad adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir. Hadis ahad terdiri dari hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan tempat penyandarannya. Yang pertama ada hadis marfu, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Nah, adapun orang yang menyandarkan tersebut boleh dari kalangan sahabat, tabi'in atau yang lainnya. Yang kedua, hadis mauquf, yaitu berita yang disandarkan sampai ke sahabat, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, dan baik sanadnya bersambung maupun terputus. Yang terakhir, yakni hadis maqtu', yaitu suatu berita yang disandarkan kepada tabi'in berupa perkataan atau perbuatan. Adapun mengenai status hukum marfu adalah tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum. Mengapa? Karena status tabi'in sama saja dengan perkataan ulama lainnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang metode memahami hadis. Nah, pemahaman ini berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat, atau pikiran. Sementara pemahaman sendiri adalah proses atau cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Nah, metode pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad, bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, kontekstual, dan intertekstual. Yang pertama kita akan membahas interpretasi tekstual. Interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Teknik ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis atau asbabul wurud. Dasar penggunaan teknik ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi SAW tidak terlepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah adalah wahyu. Yang kedua yaitu interpretasi kontekstual. Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbabul wurud yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Dasar penggunaan teknik ini adalah Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dan uswatun hasanah.
Yang ketiga yaitu interpretasi intertekstual. Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis yang bersangkutan atau hadis lain yang semakna atau ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Ambusi menamai teknik interpretasi ini dengan interpretasi antar teks. Teknik interpretasi ini disebut juga teknik munasabah. Selanjutnya yaitu sejarah kodifikasi hadis. Menurut bahasa, kodifikasi atau tatwid adalah mengumpulkan, menghimpun, atau membukukan, yakni mengumpulkan dan menertibkannya. Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis adalah menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Antara kodifikasi hadis dan Jam'ul Quran memiliki perbedaan, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Quraisy Shihab. Pencatatan dan penghimpunan hadis Nabi tidak sama dengan pencatatan dan penghimpunan Al-Quran atau Jam'ul Quran. Dilihat dari sisi kodifikasinya, hadis telah dibukukan sejak zaman Rasulullah, akan tetapi masih bersifat personal. Dan adapun kodifikasi hadis yang bersifat umum dan resmi dengan mendapat perintah dari seorang khalifah terjadi pada masa tabi'in, tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyak opini yang menyebarkan di kalangan sebagian publik akademis bahwa hadis Nabi selama 1 abad penuh belum ditulis dan masih berupa hafalannya ditransfer dari masa ke masa. Opini tersebut mungkin disebabkan perkataan sebagian ulama hadis yang menyatakan bahwa yang pertama kali mengkodifikasi hadis adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Setelah mendapat perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Opini tersebut menyebar kira-kira 5 abad berturut-turut hingga datang masa Khatib Al-Baghdadi yang telah meneliti dan mengumpulkan data otentik dari fakta-fakta yang ada, sehingga ia dapat menjelaskan kepada umat bahwa hadis Nabi SAW telah dibukukan sejak abad pertama Hijriah.